Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat ihsan, dan nikmat kesempatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqamah menjalankan tuntunan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rajab yang kita senantiasa mengingat kembali peristiwa yang sangat besar, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu yang asal mulanya 50 waktu. Rasul meminta kepada Allah untuk meringaninya kepada Allah dengan memberikan 5 waktu. Adapun yang dimaksud dengan Isra Mi'raj di dalam bahasa yaitu Isra Mi'raj yaitu perjanjian di malam hari. Namun yang dimaksud di dalam agama Islam adalah perjalanan Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekelilinginya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Teman-temanku sekalian, setelah kita perhatikan sejenak tentang ayat Al-Quran tersebut, maka kita ambil kesimpulan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut telah terbukti seperti yang kita saksikan pada zaman sekarang ini, yakni dikelilingi di sekeliling Masjidil Haram benar-benar diberkati dengan rizki yang melimpah serta kewibawaan yang luar biasa, sehingga setiap tahun orang-orang mengunjungi untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Adapun yang dimaksud dengan Mi'raj menurut syariat agama Islam adalah Allah menaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang paling tinggi yang tak akan mampu manusia manapun bisa datang dengan alat-alat canggih manapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mi'raj ini adalah suatu perjalanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan tujuan untuk menerima perintah sholat, yaitu yang pertama yaitu Allah memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh umatnya agar sholat dengan 50 waktu, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya diberikan keringanan agar salat bisa menjadi 5 waktu. Dan telah terjadi sampai dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan zaman kita yang sekarang ini, salat terdiri atas 5 waktu, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Tepat
peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pada malam 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Adapun hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah menanamkan kekuatan batin beliau, yaitu Rasulullah SAW atas cobaan atau musibah yang menimpa pada beliau, sepeninggalan paman, kakek, serta istri tercintanya. Selain menanamkan kekuatan batin kepada Nabi, Allah juga memberikan ujian terhadap segenap umat Islam, baik di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sekarang. Dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut akan nampak bagi siapa yang beriman secara murni, maka akan lebih tebal imannya dengan peristiwa tersebut. Karena peristiwa yang sehebat bagaimanapun tidak akan ada kesulitan apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang imannya tipis akan berubah menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Di sini saya akan menyimpulkan kembali bahwa Isra Mi'raj itu terjadi kepada Rasulullah SAW atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk suatu perintah, yaitu perintah salat 5 waktu untuk umat muslim semuanya. Jadi Isra Mi'raj itu ialah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sindratul Muntaha dengan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Maulana Ihsan Hanafi dengan NIM 11222530000115, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Manajemen Dakwah, mata kuliah Ilmu Dakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.